balik lagi bareng aku Pertak Kurniawan di channel Narasi Mahasiswa, channel yang ngebahas seputar cerita mahasiswa. Kali ini aku udah di kampus Politeknik Negeri Bali. Kita akan sharing salah satu jurusan yang ada di UNB. Dan itu mungkin perempuan cantik yang sebelah jurusan yang ada di itu namanya siapa, alumni dari SMA mana, dan jurusan yang diambil di UNB. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan saya Kristi Kamarni, biasa disapa dengan Cici. Ya, saya dari alumni dari SMA Immanuel Batu Malang. Mungkin teman-teman yang pernah search ya, SMA Immanuel juga salah satu SMA terbaik yang ada di Batu Malang. Kemudian saya kuliah di sini di Politeknik Bali jurusan pariwisata. Sekarang sudah di semester akhir, semester 8, dan kemarin sudah menyelesaikan sidang dan puji Tuhan lulus. Sekarang kesibukannya juga sambil menunggu yudisium dan wisuda, sudah sambil bekerja. Berarti akrab aku siapa nih? Kristi atau Cici? Iya, Cici saya ya. biasa disapa. Cici, berarti kan ini mahasiswi dari luar Bali ya. Nah, boleh sharing nggak kenapa bisa memilih Politeknik Negeri Bali yang jadi kampus pilihan kamu untuk melanjutkan pendidikan? Oke, alasan saya memilih Politeknik Negeri Bali sebenarnya ya yang pertama kan dulu pemikirannya masih SMA, karena jurusan pariwisata itu juga salah satu jurusan yang memang target saya. Jadi sebenarnya jurusan pertama saya itu mengambil HI atau hubungan internasional, kemudian yang kedua itu pariwisata, yang ketiga itu mau jadi flight attendant atau pramugari. Kenapa saya memilih Bali? Karena di Bali dulu pemikiran saya itu semua orang-orang itu tahu Indonesia itu Bali gitu. Jadi karena saya pengennya kuliah di pariwisata, akhirnya Bali menjadi pilihan utama karena pariwisatanya itu wow menurut saya ya waktu dulu masih di bangku SMA, dan ternyata sampai saat ini ya saya tidak salah memilih gitu. Karena Bali memang island of paradise ya, dijuluki seperti itu. Kemudian saya kuliah di tempat yang tepat gitu. Berarti itu reasonnya? Iya, itu reasonnya. Benar sih, setuju. Karena tempo hari juga saya pernah ketemu nih sama beberapa turis. Dia bilang Indonesia itu gimana ya Bang? Iya ya, mereka nggak tahu. Mereka taunya Indonesia itu Bali aja. Nah, berarti kan tadi udah disampaikan pilihan awalnya itu terus pariwisata dan juga tapi mungkin dua-duanya di pariwisata nih. Betul. Nah, dari sekian pilihan yang ada kita memang Politeknik menjadi tujuannya. Betul. Nah, terkait dengan itu boleh sharing nggak Kak, pariwisata? Oke, jadi khusus di kampus Politeknik ya. Jadi sebenarnya pariwisata itu luas. Khusus di Politeknik sendiri itu di jurusan pariwisata kita ada 3 prodi. Jadi prodi yang pertama itu ada perhotelan, UPW, dan juga D4 manajemen bisnis pariwisata. Jadi saya ambilnya di D4 manajemen bisnis pariwisata. Jadi setara dengan S1, kuliahnya 4 tahun. Kalau misal teman-teman memilih untuk mengambil D3 itu perhotelan dan UPW itu hanya 3 tahun. Jadi nanti AMD PAR ahli media. Oh, gelarnya? Iya, itu gelarnya AMD PAR ahli media. Kalau misal D4 itu sarjana terapan pariwisata. Mostly di D4 itu kita belajar tentang bisnis manajemennya gitu, di pariwisata. Jadi secara general gitu. Nah, kenapa saya senang memilih kenapa saya senang dapat memilih di program D4? Karena itu kesempatan seluas-luasnya bagi kita gitu. Awalnya kan saya tuh belum tahu sebenarnya di pariwisata tuh saya mau khususkan di mana, hotel atau IPW. Dan di program D4 ini kita bisa
magang, kita itu passion kita itu di mana gitu. Karena di magang nanti kita dikasih kesempatan bisa memilih di operasional ataupun di back office. Ya intinya di D4 itu kita belajar manajemennya, perhotelannya dapat, di materi usaha perjalanan wisata juga dapat, dan juga di D4 sendiri bagaimana manajemen pariwisata itu kita juga dapat. Jadi teman-teman mungkin yang masih bingung memilih di dalam ketiga prodi ini, mau misalnya spesifikasinya itu dari SMA bukan dari SMK, jadi prodi ini cocok buat teman-teman gitu. Jadi bisa aku simpulin di jurusan pariwisata UPNB ada 3 prodi. Betul. Diploma 4 manajemen bisnis pariwisata dan disebut D4 MBP, D3 program dan D3 bisa berjalan. Dan semuanya sudah terakreditasi A. Ya. Nah, itu udah salah satu yang menjadi jurusan favorit juga di PNB. Betul. Yang harus. Nah, itu kan tadi dari sana itu terkait dengan beberapa prodi dan juga akan bisa memilih pariwisata dan juga apa yang dimiliki jurusan pariwisata. Nah, sebelum juga Kak Cici dengan beberapa mungkin stigma atau statement orang-orang kalau pariwisata khususnya di Medan, kita kan pernah mengalami beberapa keadaan atau kondisi yang membuat pariwisata itu seperti kemarin kita tahu ada pandemi COVID-19, terus ada pernah kejadian bom Bali yang juga yang membuat pariwisata di Bali itu. Nah, masih worth it kah jurusan pariwisata untuk kita tersebut? Oke, pertanyaannya berat ya. Tapi saya punya jawaban yang saya pikir ya saya bangga membagikan ini gitu. Jadi kuliah di jurusan pariwisata meskipun kita mengalami up and down, karena menurut saya itu wajar. Jadi kuliah di pariwisata itu worth it banget karena kita nggak bisa dikatakan kita tidak boleh mengalah dengan keadaan, tapi kita lah yang menjadi pelopor untuk bagaimana membangkitkan dan mempertahankan keadaan seperti sekarang di Bali ya. Jadi menurut saya teman-teman jangan ragu kalau memang sudah passionnya atau memang sudah dari awal goalnya untuk memilih kuliah di jurusan pariwisata, ya jalani, dan itu benar-benar menjadi apa ya, itu benar-benar kayak kita itu jangan mau kalah sama keadaan yang membuat kita patah semangat, karena jurusan pariwisata itu kalau menurut saya itu profesi atau peluang pekerjaan kedepannya itu banyak, itu luas gitu. Karena kalau tadi kakaknya sampaikan bagaimana kita melihat keadaan Bali, banyak tantangan yang menerpa ya, tapi sampai sekarang ya Bali tetap bertahan gitu. Bahkan ketika teman-teman bisa belajar bagaimana pariwisata di Bali itu tetap bisa berkembang dan bertahan, ini adalah menjadi golden experience buat teman-teman, apalagi yang datang dari luar dan kuliah di Bali. Teman-teman bisa bawa ilmu, pengalaman dari kepariwisataan Bali itu seperti apa, bawa ke daerah dan dikembangkan. Jadi saya pikir jurusan pariwisata itu tetap worth it sekali buat teman-teman yang memang sudah memilih untuk kuliah di jurusan pariwisata. Apalagi di Politeknik sendiri dari tahun ke tahun itu sudah banyak sekali mahasiswa yang dari luar Bali untuk belajar di Bali. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jadi salah satu kita juga bisa tetap membantu mengembangkan Indonesia, khususnya di jurusan pariwisata, kepariwisataan. Ketika kita kembali ke daerah, kita bisa mengembangkan daerah kita masing-masing. Setuju banget. Jadi kita sebagai generasi muda jangan hanya menuntut pemerintah untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Indonesia, tapi kita generasi muda juga berperan agar berjalan. Nah, terlepas dari hal itu, kita ngomongin tentang kuliah.
kalau di sistem perkuliahan kayak gimana ya? Karena kan ini kita ngomongin apakah sistemnya KLSK seperti ini atau memang sistem blok yang artinya ya kita memang kalau sudah 4 tahun SKS sudah kaku sudah seperti itu ya kita pasti bisa. Oke, kalau di Politeknik Bali sendiri itu sudah ditetapkan, jadi sistemnya paket. Karena kalau bisa kita memilih D4, 4 tahun itu kita sudah pasti lulus. Kalau misalnya kita memilih D3, 3 tahun kita sudah pasti lulus. Karena sekali lagi di Politeknik ini kan sistemnya terapan, jadi kita banyak langsung terjun ke industri. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa supaya kita bisa menyelesaikan studi itu tepat waktu. 60% praktikum, 40% teori. Betul. Nah ngomongin praktikum nih, semasa kakak kuliah kemarin sempat PKL di mana? Kalau saya mendapatkan kesempatan praktek kerja lapangan itu di Six Senses Uluwatu Bali, salah satu hotel bintang 5 berbasis ramah lingkungan di Uluwatu. Nah banyak nih pertanyaan juga dari teman-teman sama SMA. PKL itu bisa sharing sedikit ngapain aja kak, khususnya di perhotelan, apakah hanya di depan sebagai front office atau kita selama kakak PKL itu dapat variasi-variasi. Oke, jadi ngomongin pariwisata itu sebenarnya luas ya, balik lagi ke yang saya highlight tadi, passion teman-teman itu di mana. Jadi ketika teman-teman sudah terjun di pariwisata, itu banyak sekali pilihan-pilihan karir teman-teman itu mau mulai dari mana. Jadi PKL itu tujuannya adalah bagaimana kita terjun langsung ke industri ketika kita sudah mendapatkan materi di kampus. Misal di jurusan perhotelan itu teman-teman mendapatkan teori tentang front office, F&B service, kemudian kalau di UPW bagaimana teori menjadi tour guide dan sebagainya. Itu ketika kita magang, kita terjun langsung ke lapangan. Jadi kita praktek bagaimana menjadi seorang staf di hotel industri gitu. Kemarin kebetulan saya memilih di bagian front office karena saya orangnya suka komunikasi ya, suka bertemu langsung sama orang-orang, dan saya suka belajar bagaimana sih melayani tamu itu dengan baik gitu, bagaimana memberikan pelayanan ke tamu sehingga mereka itu puas dan mereka akan repeat lagi kembali. Jadi di sana saya belajar banyak sekali tips and trick bagaimana menjadi seorang hotelier yang baik, kemudian dapat kesempatan. Karena di dalam PKL itu kita benar-benar belajar dari awal, jadi kita nggak perlu takut salah, karena dari fase kita PKL itulah kita tahu dari kesalahan-kesalahan yang kita buat kedepannya ketika kita sudah menjadi staf tetap, kita sudah banyak pengalaman gitu. Jadi selain dari PKL juga di jurusan pariwisata kita diwajibkan untuk yang namanya daily worker. Iya, yang namanya kita sebut DW, dan ini bisa kita join ketika sudah sejak dari semester 1. Jadi DW itu mostly ya, DW itu banyaknya di bagian F&B, tapi banyak juga yang menjadi kayak apa ya, di bagian menyambut tetamu, di bagian waiters, front office, tapi lebih banyak itu kita menjadi waiter and waitress. Jadi di sana banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil dan banyak sekali benefit dan manfaatnya. Kita bisa join acara-acara besar yang diadakan di Bali, dari nasional sampai ke internasional gitu. Jadi intinya kuliah di pariwisata itu menyenangkan. Ya saya rasa PKL dan juga beberapa mata kuliah di pariwisata variasinya luas banget. Luas. Jadi bisa menambah pengalaman buat adik-adik SMA yang mungkin nah ini juga jadi pertanyaan kan, biasanya anak SMA misalkan kalau kuliah
bahasa Inggris itu kita tidak diwajibkan harus bisa dulu kalau mau masuk jurusan pariwisata, kecuali memang kita ambil program internasional ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut karena ketika teman-teman bahasa Inggrisnya belum bagus atau sama sekali belum berminat untuk menekuni satu bahasa ini yang bahasa internasional ya. Jadi di pariwisata itu kalau menurut saya setelah lama kuliah di Bali dan terjun di dunia pariwisata, bahasa Inggris itu memang sangat penting. Tapi sebenarnya teman-teman tidak perlu takut kalau memang belum bisa bahasa Inggris, karena kita bisa belajar seiring dari kita awal masuk kuliah di jurusan pariwisata. Karena teman-teman akan ketika sudah mulai kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 pariwisata itu kita banyak sekali menemukan orang-orang dari seluruh negara gitu ya. Oke, biasanya adik-adik SMA dan SMK juga punya pertanyaan nggak? Kira-kira masuk jurusan pariwisata itu kita harus jago bahasa Inggris? Oke, untuk masuk jurusan pariwisata tidak harus jago bahasa Inggris, tapi ketika teman-teman sudah mulai belajar, nanti kita juga akan dapat materinya kayak English for front office, English for tourism. Jadi basic-basicnya kita perlu tahu. Jadi tidak perlu takut gitu, karena kita juga akan dapat mata kuliahnya. Dan juga teman-teman di pariwisata itu ketika belajar bahasa Inggris itu lebih gampang karena terjun langsung di lapangan. As long as tamu kita paham, kita juga paham, and that's it gitu. Jadi poinnya yang penting kita berani kan ya? Betul. Berani. Dan jangan takut, karena di jurusan pariwisata ini yang nggak bisa bahasa akan menjadi bisa. Betul sekali. Oke deh. Nah, kita masuk ke kedua nih, ke jurusan pariwisata ini. Nah, menurut pandangan kakak dan pendapat kakak, gimana sih lingkungan pertemanan, jurusan dan juga kebiasaan jurusan pariwisata? Oke, kalau di lingkungan pariwisata sendiri, khususnya di Politeknik Negeri Bali, saya pikir itu sangat friendly ya, karena kita sebagai orang-orang yang kuliah di jurusan pariwisata itu kita memberikan servis, kita belajar bagaimana memberikan servis ke orang lain gitu ya. Khususnya kalau misalnya nanti di tourism industry atau hotel industry itu kita memberikan pelayanan. Jadi dari sejak kuliah itu kita belajar bagaimana menjadi orang yang friendly gitu. Jadi saya pikir penugasan dan juga dosen di lingkungan pertemanan di khususnya di jurusan pariwisata itu sangat baik gitu, ramah gitu. Jadi kita tidak perlu takut karena berbaurnya lebih enak gitu. Jadi karena jurusan pariwisata tujuannya, Betul, jasa dan pelayanan. karena kalau ini memberikan servis, kita harus memberikan sikap. Betul sekali. Artinya di number one ya. Oke deh, mungkin pertanyaan terakhir dari kami, gimana kira-kira orang seperti apa sih yang coba masuk ke dunia pariwisata, dan mungkin dari Kak Cici pesan motivasi buat mereka kalau mereka ada di SMK yang mungkin punya minat dan antusias untuk gabung di jurusan pariwisata khususnya Politeknik Negeri Bali. Silakan. Oke, jadi kalau dari saya pribadi, orang yang apa cocok masuk ke pariwisata, ya kembali lagi ke yang kakak dari generasi bilang bahwa kalau teman-teman punya minat dan antusias, meskipun backgroundnya dari SMA dan SMK, tetap kejar goals teman-teman. Jangan ragu untuk kuliah di jurusan pariwisata. Buktinya saya sendiri jurusan waktu SMA itu saya dari jurusan IPS, jadi bukan dari SMK. Basic untuk pengetahuan di tourism dan juga perhotelan itu minim sekali gitu. Tapi setelah saya menjalani dan memang saya punya minat untuk terjun langsung di jurusan pariwisata, dan sekarang saya merasa ini adalah jurusan yang menyenangkan. Jadi buat teman-teman jangan pernah ragu ketika memang punya goals untuk menekuni bidang pariwisata, tetap maju ke depan, jangan takut untuk mencoba, karena keberhasilan adalah buat mereka yang mau berjuang dan punya komitmen.
pemikiran yang mungkin membuat kita down itu wajar. Tapi satu yang saya mau sampaikan, the only limit buat diri kita itu adalah pemikiran kita. Jadi teman-teman bermimpilah setinggi mungkin, buatlah goals sebanyak-banyak mungkin dan jalani itu. As long as teman-teman senang dan punya komitmen yang kuat, teman-teman bisa menjalani itu dengan happy dan itu menyenangkan. Ya, Oke deh, thank you banget buat Kak Cici yang udah berbagi waktu bisa sharing hari ini, khususnya di jurusan pariwisata PLB. Semoga video yang kita buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman SMA SMK yang nonton, buat kalian yang nonton, bantu kami like dan support terus video narasi mahasiswa, karena tanpa bantuan kalian